Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online PT Shalom Depok. Jangan lupa loh adik-adik, persiapkan hati dan pikirannya serta Alkitabnya untuk kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita berikan salam damai ke orang-orang di sekitar kita, terlebih ke mama papanya. Ini ada aku, salam damai untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yuk beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna Shalom Depok dan adik-adik teruna di seluruh GPIB. Hari ini 8 November 2020 kita akan kembali beribadah PT secara online. Ayo adik-adik, siapa nih yang masih nguap-nguap atau masih ada yang pakai baju tidur? Atau malah masih ada yang belum mandi? Atau udah mandi tapi bajunya malah baju kaos dan celana pendek. Nah adik-adik, yuk buruan ganti bajunya. Karena walaupun kita ibadah secara online, tapi tetap dong harus penampilannya yang rapih. Iya kak, betul banget. Jangan cuman ibadah di gereja aja jadi rapi penampilannya. Tapi dimanapun kita beribadah, harus tetap cantik dan ganteng kak. Apalagi kan ini mau ketemu sama Tuhan dalam firman-Nya. Nah, kalau udah pada rapi, let's go kenalan dulu yuk sama pelayan di ibadah hari ini. Untuk pelayan firman ada Kak Fani, pemusik ada Kak Handri dan Kak Resa, dan tentunya liturgos ada kami berdua, Kak Tasya dan Kak Ingrid. Sebelum masuk ke dalam ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan KMM 128 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Oke adik-adik, mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari dalam keadaan sehat. Tuhan, di saat ini adik-adik teruna dimanapun berada, di dalam kehidupan mereka bersama dengan orang tua, dengan keluarga, mereka telah mempersiapkan hati dan pikiran mereka, dan mereka akan memulai ibadah teruna di saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dalam Mazmur pujian dari Mazmur 85 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kakak udah pada siap nih buat dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fani. Adik-adik juga siap ya buat belajar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 53, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Jumpa lagi dengan kakak dalam IHMPT online pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan tadi malam, dan pagi ini kami boleh kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan baru untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami Bapa, kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya perkataan-perkataan-Mu saja Tuhan yang boleh keluar melalui bibir mulut hamba ini Bapa, dan itu boleh menjadi berkat Bapa bagi adik-adik dan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30. Mari kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis,
dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan itu, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhnya serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu jantan disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah 1 roti bundar yang tidak beragi, 1 roti bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak kanan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran,
Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan itu dan dari darah yang di atas mezbah itu. Lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Bacaan kita pagi ini yaitu dari kitab Imamat. Isinya adalah kumpulan pesan dari Tuhan Allah mengenai aturan-aturan yang terkait dalam kehidupan peribadahan bangsa Israel, yaitu sebagai pedoman bagi mereka dalam membangun hubungan yang lekat dengan Tuhan Allah. Karena Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir dan telah membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sehingga Allah mau agar bangsa Israel mengakuinya dalam hidup dan kehidupan mereka yang harus diwujudkan dengan kesediaan untuk mengikuti berbagai aturan yang diberikan Allah kepada mereka. Dalam Imamat 8 ayat 1-30 ini mengisahkan tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi umat Israel yang dijelaskan secara terperinci, detail, jelas dari persiapan, pra-pentahbisan, sampai dengan pentahbisan itu selesai. Jika nanti kita meneruskannya dalam baca sampai dengan ayat ke-36. Nah, apa sih arti kata pentahbisan itu sendiri adik-adik? Pentahbisan adalah proses penyucian atau proses pengudusan atau proses memberkati sesuatu atau seseorang untuk keperluan keagamaan. Sedangkan iman itu sendiri adalah wakil umat Israel yang ditunjuk langsung oleh Allah sebagai pengantara yang kudus antara umat Israel dengan Tuhan Allah. Dan seorang imam juga bertanggung jawab atas berlangsungnya ibadah umat Israel untuk hidup kudus di hadapan Tuhan Allah. Sehingga dapat dikatakan nih bahwa pentahbisan Harun dan anak-anaknya tersebut merupakan suatu proses pengudusan mereka untuk dipakai Tuhan Allah sebagai perantara antara umat dengan Tuhan Allah yang kudus. Karena Allah kudus, maka seorang yang ditunjuk sebagai imam haruslah dikuduskan terlebih dahulu, sehingga ia layak untuk dipakai oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Pada ayat 1 sampai dengan 4, adik-adik tadi sudah membaca mengenai persiapan pentahbisan, yaitu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Musa sebelum proses pentahbisan itu dimulai. Proses persiapan ini dilakukan Musa berawal dari ia memanggil Harun dan anak-anaknya, lalu Musa juga menyiapkan pakaian dan minyak urapan yang akan digunakan dalam proses pentahbisan tersebut. Setelah itu, Musa juga menyiapkan lembu jantan untuk korban penghapusan dosa, domba jantan untuk korban bakaran, roti yang tidak beragi yang akan digunakan dalam proses pentahbisan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan semua umat Israel di depan pintu kemah pertemuan. Setelah umat berkumpul dan semua persiapan telah dilakukan oleh Musa, maka mulailah proses pra-pentahbisan yang diawali dengan Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air, mengurapi Harun dengan minyak urapan, dan memakaikan pakaian imam kepada Harun dan juga anak-anaknya. Nah, berbeda dengan pakaian imam yang dipakaikan Musa kepada anak-anak Harun, untuk pakaian imam yang Harun kenakan itu sedikit lebih berbeda. Bukan sedikit, tapi cukup banyak perbedaannya. Yang pertama, Harun harus memakai kemeja beragi dulu. Nah, adik-adik bisa lihat ya nanti di gambar ini. Setelah itu, ia akan memakai gamis. Lalu akan dipakaikan juga baju efod. Lalu ikat pinggangnya, ada tutup dadanya. Dan terakhir adalah serban di kepala, di mana di tengahnya itu ada patam emasnya adik-adik.
Setelah proses pemakaian jubah imam tersebut, Musa melakukan pengudusan kemah suci beserta segala isinya. Adik-adik bisa lihat di gambar yang Kak Fani kasih nomor-nomor itu. Nah, setelah pengudusan kemah suci beserta segala isinya, dilakukan juga nih pengudusan untuk mezbah. Lalu Musa mengadakan pengadaan korban penghapusan dosa dan korban bakaran. Lalu pengadaan persembahan pentabisan dan persembahan ujukan. Setelah semuanya itu selesai, di ayat ke-30 adik-adik bisa melihat bagaimana prosesi pentabisan Harun dan pakaiannya, serta pentabisan anak-anak Harun dan pakaian mereka juga, itu dilakukan secara detail oleh Musa. Baik, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini adik-adik? Yang pertama, proses pentabisan Harun dan anak-anaknya adalah sebuah proses pengudusan diri yang diperuntukkan bagi setiap orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal konteks bacaan kita hari ini, Harun dan anak-anaknya dipilih untuk memegang tanggung jawab menjaga agar bangsa Israel, umat Israel, mampu hidup kudus dengan setia beribadah kepada Tuhan Allah saja. Karena Allah dalam kasih setianya telah memilih Israel sebagai umat yang dikasihinya, yang telah dilepaskan dari perbudakan orang Mesir dan yang telah dituntun hingga sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kaitannya dengan kehidupan kita saat ini adalah kita, kakak dan adik-adik, sebagai orang percaya, yaitu anak-anak Tuhan, yang mengaku bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat kita, maka kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan dan dikuduskan. Untuk melakukan apa? Melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya kepada dunia, yaitu sesama kita dimanapun kita diutus. Kira-kira hal apa saja ya yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita adik-adik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita, kakak dan adik-adik, harus membangun komunikasi dan hubungan dua arah yang erat. Ingat ya adik-adik, hubungan dua arah loh, bukan satu arah. Itu harus erat dan lekat dengan Tuhan. Dimulai dengan hal yang sederhana adik-adik, yaitu mulai dengan menyiapkan waktu setiap hari membaca Alkitab, bersaat teduh, berdoa, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kalian sudah melakukannya dengan rutin setiap hari? Ya, adik-adik, berhubungan dengan saat teduh, mengucap syukur kalian difasilitasi oleh kakak-kakak layan nih dengan adanya channel YouTube Selamat Pagi Teruna yang hadir setiap pagi untuk menuntun adik-adik dalam bersaat teduh. Apakah kalian sudah menggunakannya secara maksimal? Apakah kalian memanfaatkan channel YouTube tersebut untuk bisa tahu nih, apa sih kehendak Allah yang Allah ingin nyatakan bagi kita setiap paginya? Apakah dengan adanya Selamat Pagi Teruna tadi, kita bisa membangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan? Supaya kita tahu nih adik-adik, apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya mungkin hal itu bisa dijadikan teladan bagi sesama kita, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Allah, Juru Selamat kita, melalui pikiran, hati, ucapan, dan tindakan kita adik-adik. Karena orang-orang yang dikuduskan dan dikhususkan Tuhan Allah untuk melakukan tugas-tugas dari Allah bukan hanya pendeta aja loh, atau presbiter, atau pengurus pelkat, atau kakak-kakak layan PA dan PT saja. Tapi kita semua, setiap anak Tuhan sudah dipilih oleh Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini adalah Musa mempersiapkan dan melaksanakan proses pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam dengan baik dan teratur, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Dan Harun beserta anak-anaknya serta semua umat Israel dengan taat mengikuti semua prosesinya secara tertib dan teratur pula.
sesuai dengan apa yang diinstruksikan Tuhan kepada Musa dan Musa menginstruksikannya kepada mereka semua. Hal ini mau menyatakan adik-adik bahwa Allah kita adalah Allah yang menginginkan keteraturan di dalam kehidupan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan Allah membuat aturan-aturan yang detail, terperinci dan teratur, sehingga umat tinggal mengikuti aturan-aturan tersebut sesuai dengan kehendaknya, agar kehidupan umat baik adanya adik-adik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan? Ataukah kita menjalani kehidupan kita dengan suka-sukanya kita nih? Maunya kita sendiri deh, kita mau A ya A, kita mau C ya C, kita yang mau Z ya Z, terserah kita lah pokoknya. Tuh. Hari ini ayo adik-adik kita belajar. Kakak dan adik-adik semuanya kembali diingatkan bahwa semua sebagai orang yang sudah dipilih, ditebus dan dikuduskan oleh Allah, pastinya memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas panggilan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Maka kita harus hidup taat pada aturan-aturan yang Tuhan kehendaki untuk kita taati, kita patuhi, serta kita lakukan, supaya kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, adik-adik. Coba sekarang adik-adik renungkan sebentar ya. Ketika kalian beribadah online di rumah, kalian tidak ke gereja lagi untuk beribadah, bagaimana sikap kalian ketika mengikuti ibadah online di rumah? Apakah kalian ibadah tanpa mandi, sikat gigi, tanpa sisiran, dan kalian hanya menggunakan kaos yang kalian gunakan untuk tidur, dan mengikuti ibadah online dengan sikap yang asal-asalan seperti gambar yang kalian lihat ini? Ataukah kalian mempersiapkan diri kalian dengan baik, seperti kalian datang ke gereja, mandi, berpakaian rapi, sisiran, duduk dengan posisi yang benar dan siap mengikuti ibadah seperti gambar di samping ini? Atau dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kalian sudah familiar kan dengan gambar yang ada di samping ini tentang himbauan-himbauan yang diberikan dari pemerintah, apa saja yang perlu dilakukan agar tidak terjadi penularan dan segala macamnya. Apakah kalian sudah melakukannya? Apakah kalian dengan patuh ketika keluar rumah memakai masker, menjaga jarak dengan antara satu dengan yang lainnya, mencuci tangan? Bagaimana? Apakah kalian sudah melakukannya? Lalu, bagaimana ketika kalian berkendara di jalan raya? Apakah kalian mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Apakah kalian menerobos lampu merah walaupun tidak ada mobil yang melintas? Atau kalian tetap menunggu sampai lampu hijau menyala baru kalian menjalankan kendaraan kalian? Atau ketika jalanan mungkin macet, kalian naik motor, kalian melintas di trotoar yang sebetulnya itu dikhususkan bagi pejalan kaki? Mari adik-adik, kita mulai lagi dengan baru hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan. Jika kemarin kita masih menjalani kehidupan kita dengan mengikuti keinginan kita sendiri yang semau gue aja, pokoknya gue suka, gue happy, gue lakukan, seenak-enaknya kita tanpa memikirkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kiranya mulai saat ini kita mau melunakkan hati dan pikiran kita untuk hidup taat, mengikuti semua aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan untuk bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Jadi mari adik-adik, kita hidup kudus di hadapan Tuhan Allah dalam pikiran, hati, ucapan, dan tindakan kita, agar kiranya hidup kita berpedoman pada firman Tuhan, pada firman yang sudah kita baca dan renungkan di saat-saat teduh kita setiap harinya. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita, kakak dan adik-adik sekalian, untuk dapat hidup kudus dan taat pada aturan-aturan yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa adik-adik.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca, kami renungkan sesaat tadi Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh kembali diingatkan Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang telah dikuduskan, dikhususkan Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Bapa, supaya kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami Tuhan dimanapun Engkau mengutus kami. Tolong kami Tuhan supaya kiranya Bapa kami boleh hidup taat atas Engkau Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Supaya sungguh Bapa, setiap sikap hidup kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami, dimanapun Engkau mengutus kami. Di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun Engkau mengutus kami untuk boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah dikuatkan dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita hidup kudus dan menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Tuhan menginginkan kita menjadi teladan sesuai dengan talenta kita, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 162, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, ada informasi penting nih yang wajib kita tahu. Yuk, disimak Warta PT hari ini ya. Hai adik-adik, ketemu lagi. Hari ini Warta PT-nya yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya. Kita masih diizinkan untuk ibadah PT bersama hari ini. Dan yang kedua, kita harus berterima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Ada Kak Fani sebagai pelayan firman, Kak Ingrid dan Kak Vika Ristasya sebagai liturgos, dan Kak Handri serta Kak Reza sebagai pemusik. Dan yang ketiga, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kakak-kakak dan adik-adik ya. Yang keempat, kami kakak-kakak PT sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari adik-adik serta mama dan papa untuk berlangsungnya ibadah PT online. Jadi jangan lupa ya memberikan kritik dan saran agar kita semakin lebih baik di dalam beribadah. Adik-adik dan mama papa bisa meninggalkan atau menulis komentar serta kritik dan sarannya di kolom komen YouTube GPIB Shalom Depok atau bisa di bit.ly/IHMPT-online. Yang kelima, adik-adik juga harus mengikuti Selamat Pagi Teruna ya di setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Dan untuk yang terakhir, adik-adik juga jangan lupa minggu depan kita masih ketemu lagi di IHMPT Online jam 8 pagi ya. Jangan lupa jam 8 pagi biar kita bisa sama-sama beribadah. Itu aja Warta PT hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kak Ingrid, Ya Kak, kita udah sampai di penghujung ibadah nih. Sedih, harus pisah lagi sama adik-adik di rumah. Tapi walaupun kita harus pisah lagi, adik-adik tetap semangat ya melakukan firman Tuhan yang didengar tadi. betul kata Syah. Adik-adik jangan malas untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di setiap kehidupan adik-adik ya. Sekarang, mari
bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Firman Tuhan sudah kita terima bersama. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan renungkan tadi tidak berlalu begitu saja ya adik-adik, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita selalu. Mari kita tutup ibadah IHMPT hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya Bapa. Dan setiap firman yang boleh kami renungkan tadi, tolong mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan menjalani kehidupan kami di minggu yang akan datang dengan berkat yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh ada menyertai kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik silahkan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oh iya, adik-adik silakan mengumpulkan persembahan. Setelah itu persembahannya bisa dititipkan ke mama, papa untuk diserahkan ke gereja ya. Ibadah kita sudah selesai. Mari tetap jaga kesehatan. Tetap semangat sekolah online-nya. Jangan lupa saat teduhnya di Selamat Pagi Teruna. Tetap diikuti ya adik-adik. Eits, maskernya juga digunakan ya jika keluar rumah. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.